Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami, juga PPT kami yang bertemakan desain bahan ajar aswad dan mufrodat. Baik, dalam tema ini kami menarik dua rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana muatan desain bahan ajar aswad, yang kedua bagaimana muatan desain bahan ajar mufrodat. Yang pertama yakni desain bahan ajar aswad. Pengertian aswad, al-aswad yang berarti suara adalah bagaimana kita mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar, sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya. Kemudian, kata al-aswad dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata sautun yang berarti suara. Aswad adalah bagaimana mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Inti dari mempelajari aswad adalah kita bisa mengerti dan paham suara atau bunyi tersebut, bisa membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain, dan bisa mengimplementasikannya dalam bentuk lain. Kemudian pokok masalah yang dibicarakan dalam ilmu aswad adalah cara mengucapkan abjad Arab dengan fasih dan benar atau makhorijul huruf hijaiyah, baik ketika berdiri sendiri sebagai abjad maupun setelah dirangkaikan dan diberi harokat menurut keperluan yang ada. Kemudian yakni hakikat bahasa sebagai bunyi. Hakikat bahasa sebagai sistem bunyi dibagi menjadi 3, yaitu suara manusia, yang kedua konsonan, kemudian vokal. Yang pertama yakni suara manusia. Maksud hakikat dari bahasa sebagai bunyi, ada suara manusia itu adalah bahasa itu murni manusiawi. Maksudnya adalah bahasa itu yang membuat suara itu adalah manusia itu sendiri. Baik. Kemudian sesuatu dengan pertanyaan ilmu mantik atau al-hayawanu natik, manusia adalah binatang yang berbicara. Kemudian suara manusia umumnya berasal dari tenggorokan. Kemudian ketika nafas dihembuskan dari paru-paru, udara bergerak melewati tenggorokan sehingga menimbulkan getaran-getaran pada pita suara. Setelah melalui rongga mulut dan rongga hidung, getaran yang berwujud gelombang itu ditangkap oleh indera pendengaran lewat medium udara luar. Kemudian konsonan. Berikut ini adalah deskripsi konsonan bahasa Arab secara spesifik berdasarkan ciri-ciri fonetisnya. Yang pertama yakni konsonan bilabial, kemudian yang kedua konsonan labiodental, yang ketiga konsonan interdental, yang keempat konsonan apikodental veolar, yang kelima konsonan apiko alveolar, yang keenam konsonan frontopalatal, yang ketujuh konsonan dorsovelar, yang kedelapan konsonan dorsouvular, yang kesembilan konsonan faringal, kemudian yang terakhir konsonan laringal. Untuk ini bisa dibaca dalam makalah kami yang telah kami tulis dengan sangat jelas di sana. Kemudian yakni vokal. Yang pertama ada fathah, yang kedua alif mat, yang ketiga kasroh, yang keempat ya mat, kemudian yang kelima dhammah, kemudian yang keenam wawu mat. Kemudian langkah-langkah pembelajaran aswad. Yang pertama, penyajian model pelafalan. Baik, cara yang paling efektif dalam mengajarkan bunyi bahasa Arab yang sulit kepada siswa adalah dengan mencontohkan pelafalan setiap bunyi yang kemudian diikuti oleh siswa. Selain dalam bentuk bunyi tunggal, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata bermakna di mana huruf yang dicontohkan berada di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti dalam contoh swat, kemudian swadron, kholisun, swaumun. Swadron yang pertama swat berada di awal kata, kemudian kholisun berada di akhir, swaumun berada di awal. Kemudian soyadun, khoswatun, kemudian nasrun. Seperti itu. Kemudian pemberian latihan drill.
Setelah memberikan contoh pelafalan, guru dapat memberikan beberapa bentuk drill untuk membiasakan bunyi-bunyi yang sudah pelafalannya pada tahapan sebelumnya. Bentuk drill ini tentunya ditentukan berdasarkan tingkat pembelajaran siswa, apakah tingkat dasar, menengah, atau lanjut. Di antara bentuk drill yang bisa digunakan oleh guru adalah yang pertama, latihan membedakan bunyi bahasa Arab. Dalam latihan membedakan bunyi bahasa Arab ini terdapat yang pertama adalah menentukan satu dari tiga bunyi. Contohnya sin, shin, swin. Kemudian yang kedua, menentukan salah satu dari dua bunyi dalam sebuah kalimat. Contoh, tentukan apakah bunyi swat dan sin yang ada dalam setiap kata berikut. Contoh, sariron, sholihon. Kemudian yang ketiga, menyimak dan mengulangi. Yang keempat, membaca dan mengulangi. Yang kelima, membaca bebas. Artinya guru memerintahkan para siswa untuk membaca huruf, kata atau kalimat yang mengandung bunyi yang sulit tanpa memberikan contoh pelafalan terlebih dahulu. Kemudian yang C yakni praktik penggunaan bahasa. Maksudnya adalah guru menggunakan bunyi-bunyi yang sudah dipelajari oleh siswa dalam kegiatan berbahasa, baik yang kompleks maupun yang sederhana, seperti dengan menyebut nama siswa dalam kelas, menyebut suatu benda yang ada di dalam maupun di luar kelas, atau menyebut nama anggota badan yang menggunakan bunyi-bunyi yang sudah dilatihkan. Baik, mungkin cukup ini dari saya. Kemudian strategi pembelajaran Aswat Arabiyah akan dilanjutkan oleh Saudari Ulia. Baik, terima kasih. Baik, melanjutkan dari makalah desain bahan ajar aswat dan mufradat, bab nomor 4, yakni strategi pembelajaran aswat Arabiyah. Yang mana strategi pembelajaran aswat Arabiyah dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni ada tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan tingkatan lanjut. Yang mana yang pertama, pembelajaran aswat pada tingkat dasar. Nah, pada tingkat ini siswa belum punya ilmu dalam kebahasaan, maka belajar bunyi bahasa Arab atau aswat Arabiyah yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada metode alfabetik, yang mana dalam metode ini mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi atau juga bentuk tulisannya merupakan awal dari pengajaran baca tulis. Nah, selanjutnya dikenalkan bunyi huruf konsonan, yaitu huruf mati setelah digabungkan dengan huruf vokal sehingga membentuk sebuah fonem, misalnya B, U, Bu, D, I, D. Nah, itu contoh dari bahasa Indonesianya. Karena huruf Arab semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab diciptakan tanda vokal berupa syakal yang diletakkan di atas dan di bawah huruf. Maka pada tahap pengenalan bunyi disajikan huruf-huruf yang bertanda vokal. Misalnya A, I, U, Ba, Bi, Bu. Bisa juga Sa, La, Ma, Ja, La, Sa. Seperti itu. 2. Metode sintesis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf-huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Sebagai contoh, na, ba, ta, lebih signifikan lagi, na, ba, ta, lebih digabungkan lagi, na, ba, ta. Seperti itu. 3. Metode analisis dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, atau dimulai dengan kalimat, kemudian dikupas menjadi kata-kata, dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Contoh, na, ro, dikupas lagi, nadoro, dikupas secara utuh, nadoro. Nah, 4. Metode analisis sintesis, yakni merupakan gabungan kedua metode, misalnya dalam bentuk seperti sa, lima, digabung secara utuh, salima, ditukar lagi, sa, lima, sama, sa, lima. Nah, di sini tuh lebih pada untuk metode analisis sintesis ini lebih pada mengulang-ulang. Selanjutnya ada B, pembelajaran aswat pada tingkat menengah. Nah, misalnya dengan menggunakan satu metode sintesis juga. Metode ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf kemudian dirangkai menjadi kata. Yakni contoh na, ba, ta. Na, ba, ta, lebih signifikan lagi nabata, seperti itu. 2. Metode analisis. Metode ini dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, atau dimulai dengan kalimat kemudian dikupas menjadi kata-kata dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Contoh lo, la, mun, dikupas secara utuh,
kolamun, seperti itu. Nah, yang mana kedua teknik tersebut mengintegrasikan antara aswad dan mufradat sehingga siswa yang dapat menambahkan mufradat dengan juga melafalkannya dengan baik dan benar sehingga menciptakan kefasihan dan kelancaran dalam kalam sehari-hari. Nah, dalam tingkat ini siswa telah memiliki beberapa pengetahuan tentang bahasa Arab, maka dalam pembelajaran aswad Arabiyah lebih diintegrasikan pada mufradat, misalnya dengan latihan menyimak. Contoh, guru melafalkan dengan yakni wallahu sami'um basirun. Respon A, wallahu sami'um basirun, dan respon B, wallahu sami'un basirun. Atau dengan latihan mendengarkan atau menirukan. Walaupun latihan menyimak bertujuan melatih pendengaran, tetapi dalam praktek selalu diikuti dengan latihan pengucapan dan pemahaman. Latihan menirukan ini difokuskan pada bunyi-bunyi bahasa Arab yang asing bagi siswa, juga pada pengucapan vokal panjang dan pendek. Nah, seperti tasydid dan tidak bertasydid dan yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Lanjut pada C, yakni pembelajaran aswad pada tingkat lanjut, yakni pada tingkat ini seharusnya mulai diajarkan huruf yang sulit pelafalannya sehingga kemampuan siswa melafalkan semua jenis huruf akan tercapai selain dalam bentuk bunyi tunggal. Nah, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata bermakna di mana huruf yang dicontohkan berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, contohnya yakni so, bisa jadi waswasun, maswirun, dan syiyadun. Nah, teknik lain yang efektif untuk mencontohkan pelafalan bunyi bahasa Arab adalah dengan penggunaan pasangan minimal, yaitu dua kata yang berbeda maknanya karena perbedaan satu huruf saja, apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, latihan membedakan bunyi bahasa Arab dengan pasangan minimal dapat dilakukan dengan cara guru melafalkan pasangan minimal dengan jelas, sementara siswa menyimak dan memperhatikan gerak bibir dan mulut guru mereka supaya terlihat dengan jelas perbedaan kedua kata tersebut. Nah, contoh pasangan minimal yang dapat membantu guru menggunakan teknik ini, yakni faha atau faha, ahmala atau ahmala, mashubun atau mashubun. Nah, teknik ini tentunya akan semakin mempertajam lisan siswa dalam melafalkan dan membedakan huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu desain bahasa ajar mufrodat. Pengertian mufrodat, kosakata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat, dalam bahasa Inggrisnya vocabulary. Mufrodat atau vocabulary adalah himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Jadi kosakata merupakan himpunan atau kumpulan, bisa juga susunan kata yang diketahui oleh seseorang atau yang dipahami oleh seseorang dalam bahasa tertentu. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya. Jadi kekayaan kosakata juga dapat menilai seseorang seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Kosakata merupakan satu dari 3 unsur bahasa yang sangat penting dikuasai. Kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan dan merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang. Tujuan pembelajaran mufrodat: 1. Memperkenalkan mufrodat baru kepada siswa, baik melalui bahan bacaan, misal cerita, naskah, majalah, dan sebagainya, maupun faham al-masmu, yaitu dengan cara mendengar seperti audio, video, dan sebagainya.
Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan mufradat itu dengan baik dan benar. Karena pelafalan yang baik dan benar mengantar kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Yang ketiga, memahami makna mufradat baik secara denotasi. Memahami makna mufradat baik secara denotasi atau leksikal, berdiri sendiri atau tunggal, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu, makna konotatif dan gramatikal. Yang keempat, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi lisan, berbicara, contohnya berpidato, debat, dan sebagainya, maupun tulisan, mengarang, misalnya nulis cerita, puisi, surat, dan sebagainya, sesuai dengan konteksnya yang benar. Bentuk-bentuk mufradat terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat mengalami perubahan dan yang tidak berubah. Yang pertama, mufradat yang dapat mengalami perubahan yaitu mushtaq, yaitu kata yang diambil dari kata yang lain, seperti majlisun yang diambil dari jalasa, yang diambil dari kata jalasa. Yang kedua, mufrad yang tidak berubah jamid, yaitu kosakata yang sejak mula sudah mempunyai bentuk dan tidak diambil dari kata lain, seperti syajarah, syamsun yang artinya syajarah pohon, syamsun matahari, babun pintu, kursiun kursi. Seperti itu. Prinsip-prinsip pemilihan mufradat. Yang pertama, tawatur, frekuensi, yaitu mufradat atau kosakata yang sering digunakan atau yang pasaran. B. Tawazzu, yaitu mufradat yang sering digunakan di negara Arab atau yang bisa digunakan oleh penutur aslinya. C. Mata'iyah availability, yaitu kosakata yang mudah dipelajari atau digunakan dalam berbagai media atau wacana. Ulfa atau familiarity, yaitu kata-kata yang sudah dikenal dan cukup familiar didengar, seperti penggunaan kata syamsu lebih sering digunakan daripada kata duha, padahal artinya sama, matahari. Yang kelima yaitu syumul, coverage, yaitu kata-kata yang dapat digunakan dalam berbagai bidang dan tidak terbatas pada bidang tertentu saja, atau memiliki kata yang memiliki kemampuan daya cakup untuk beberapa arti, seperti kata baitun lebih luas cakupannya daripada manzilun, yaitu jadi baitun itu cuman rumah, kalau manzil itu tempat tinggal seperti rumah, hotel, villa, dan sebagainya. Yang keenam, alamiah, yaitu signifikan, yaitu kata-kata yang memiliki arti signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang banyak ditinggalkan atau kurang lagi digunakan. Yang ketujuh, urubah Arabisme, yaitu mengutamakan kata-kata Arab daripada kata sarapan yang di Arabisasi dari bahasa lain, seperti kata al-hatifun harus diutamakan daripada kata telepon. Terus strategi pembelajaran mufradat. Strategi mufradat tingkat dasar atau strategi pembelajaran mufradat tingkat dasar mu'tadi, yaitu menggunakan
nyanyian atau lagu supaya murid itu tertarik pada pembelajaran tersebut. Terus dan menunjukkan benda yang dimaksud supaya siswa itu mengetahui bendanya dan artinya, dan meminta siswa membaca berulang kali. Terus strategi pembelajaran mufradat tingkat menengah atau mutawasid yang menggunakan peragaan tubuh, menulis kata-kata, dan dengan bermain peran. Lanjut, strategi pembelajaran mufradat tingkat lanjut mutaqaddim, yaitu dengan cara menjelaskan makna kata dan menjelaskan maksudnya, mencari makna kata dalam kamus, mengacak mufradat agar menjadi susunan kata yang benar. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.